Selamat berjumpa kembali pada program e-learning pengolahan citra digital. Kali ini kita masuk bab ke-12, yaitu Fidelity Criteria. Proses pengolahan citra pada dasarnya dilakukan untuk menghasilkan sebuah citra yang sesuai dengan kebutuhan user. Di sini terdapat kesulitan untuk menentukan pengukuran yang objektif terhadap beberapa metode pengolahan citra. Diperlukan suatu mekanisme di mana kita dapat mengukur performansi dari suatu proses pengolahan citra. Ternyata pengukuran tersebut bergantung dari proses dan tujuan pengolahannya. Misalnya, noise filtering bertujuan menghilangkan noise. Image compression bertujuan untuk menurunkan ukuran file dan menjaga kualitas. Deteksi sisi bertujuan menghasilkan sisi. Di sini kita memerlukan suatu metode yang tepat untuk mengukur performansinya. Untuk menguji performansi dari noise filtering, maka dirancanglah sebuah skenario sebagai berikut. Inputan Fx must Y, kemudian terdapat sistem pembangkit noise, sehingga diperoleh hasil Hx, Y. Lalu kita lakukan proses noise filtering, menghasilkan fungsi Gx, Y. Nah, untuk menghitung performansinya, kita bandingkan antara Gxy dan Hxy terhadap Fxy. Kita asumsikan, walaupun pada kenyataannya tidak ada, bahwa kita memiliki data citra yang belum ternoise. Itu yang menjadi target proses. Nah, kemudian kita anggap bahwa ada sesuatu yang memberikan gangguan noise-nya, walaupun kita tidak tahu apa itu noise-nya. Yang kita dapati hanya Gxy dan Hxy, sedangkan Fxy itu kondisi idealnya. Yang menjadi parameter pengukuran objektifnya, biasanya kita gunakan MSE atau SNR. Kita coba modelkan bentuk persamaannya untuk fidelity kriteria untuk noise filtering. Kita punya Fxy, di mana itu adalah citra awal, Hxy adalah data citra yang ternoise, Gxy adalah hasil citra filter. Kita gunakan MSE-nya, kita lihat fungsinya. MSE sama dengan sumasi dari X1 sampai M dan sumasi dari Y1 sampai N untuk E pangkat 2 X, Y dibagi M besar kali N besar. Di sini bentuk E adalah error, bisa kita uraikan menjadi Hxy dikurangi Fxy. Nah, untuk menghitung SNR dari Hxy dapat dihitung SNR sama dengan 10 dikali 10 log dari sumasi X, Y untuk Fxy kuadrat dibagi sumasi Xy dari errornya yaitu Fxy min Hxy kuadrat. Sedangkan PSNR sama dengan 20 dikali 10 log 255 per MSE pangkat setengah. Bisa kita lihat PSNR ini special case untuk citra digital karena dia mempunyai batas di angka 255 dan menggunakan logaritma 2 karena menggunakan biner. Persamaan MSE dan SNR digunakan untuk mengukur secara objektif. Untuk kasus noise filtering, kita juga bisa menggunakan pengukuran secara objektif, di mana kriteria ditentukan berdasarkan pengamatan mata manusia, sehingga kualitas subjektif tergantung kepada persepsi visual pengamatan. Namun demikian, kita membutuhkan sesuatu yang valid, walaupun itu subjektif, sehingga diperlukan seorang pakar yang menganalisanya. Kriteria penilaian secara subjektif yang digunakan secara umum ada 5 kategori. Yang pertama unusable, di mana citra yang diamati memiliki kualitas yang sangat rendah sehingga tidak dapat dilihat lagi. Kedua, marginal atau biasa-biasa saja, di mana citra yang diamati memiliki kualitas yang rendah sehingga diinginkan dapat diperbaiki dan interferensi terasa cukup mengganggu. Yang ketiga, passable atau lolos mungkin kalau bahasa Indonesianya, adalah citra yang diamati memiliki kualitas yang cukup tinggi, di mana interferensi terasa agak mengganggu. Yang keempat, fine, masuk dalam kategori baik. Citra yang diamati memiliki kualitas yang tinggi, enak dilihat, di mana interferensi belum terasa mengganggu. Yang paling baik adalah excellent, di mana citra yang diamati memiliki kualitas yang sangat baik, yang sangat tinggi, sebaik-baiknya kualitas sebagaimana yang diinginkan. Dari 5 kategori ini biasanya kita gunakan kuesioner, digunakan bobot dalam kuesioner yang diberikan kepada para ahli untuk menilainya. Sekarang kita masuk ke fidelity kriteria untuk image compression. Terdapat 2 tujuan utama dalam kompresi ini, mengecilkan ukuran tapi harus menjaga kualitas gambar. Namun sayangnya 2 tujuan ini saling bertolak belakang. Di sini kita harus menentukan posisi threshold dari 2 komponen trade-off tersebut.
Untuk masalah ukuran, dilakukan perhitungan rasio kompresi dengan rumus RK sama dengan 1 dikurangi ukuran hasil data kompresi dibagi ukuran data sebelum kompresi dikali 100%. Akan halnya untuk kualitas gambar, perhitungan hanya dilakukan untuk kompresi yang bersifat lossy. Pertama, kita hitung MSE dan PSNR-nya, metodenya sama dengan waktu mengukur image denoising. Berikutnya, menggunakan metode bit error rate, yaitu banyaknya bit yang tidak sesuai dengan data asli. Sedangkan untuk kompresi yang bersifat lossless dapat dilakukan perhitungan waktu eksekusi dan penentuan kompleksitas metode yang digunakan. Pada umumnya, untuk menghasilkan ukuran file yang kecil, maka kompresi menggunakan file pemetaan yang disebut dengan codebook. Berikutnya, kita akan membahas fidelity kriteria untuk deteksi sisi. Proses deteksi sisi bertujuan melakukan segmentasi gambar menjadi bagian-bagian yang sisi dan bagian-bagian yang bukan sisi. Definisi sisi yang dipengaruhi oleh threshold ini mempersulit penentuan pengukuran, di mana sisi yang dihasilkan harus sesuai dengan yang ditentukan. Pada penelitian untuk proses deteksi sisi, pada umumnya dilakukan untuk melihat kemampuan metode apabila gambar terkena noise. Apakah hasil deteksi sisi pada gambar yang normal dengan gambar yang ternoise sama? Di sini kita akan lihat bagaimana robustness suatu metode tersebut. Salah satu pengukuran yang dapat dilakukan adalah dengan akurasi, di mana jumlah piksel yang benar dikurangi jumlah piksel yang salah, kemudian dibagi total sisi yang asli dikali 100%. Pendekatan lainnya dapat dilakukan dengan menganggap bahwa proses deteksi sisi sebagai masalah klasifikasi. Kita dapat menggunakan parameter pengukuran proses klasifikasi seperti dalam data mining, yaitu precision dan recall. Dari penjelasan tentang fidelity kriteria, maka dalam melaksanakan penelitian, kita dapat membangun formulasi fidelity kriteria yang diharapkan, di mana harus jelas, alasannya, meyakinkan, dan tentu saja ada dasar teorinya. Jadi tidak semata-mata menggunakan metode asal ada MSE, atau SNR, atau precision, atau recall, tidak. Kita mesti buat aturan logisnya, sehingga kita bisa menentukan bagaimana cara menguji metode tersebut. Sekian pembahasan materi fidelity kriteria. Ini merupakan bab terakhir dari program e-learning mata kuliah pengolahan citra digital. Semoga Anda berkenan dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada program hibah e-learning yang lainnya. Terima kasih.